Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Dini Rosmalia MSI dan Ibu Ramadhani Isna Putri MT selaku dosen mata kuliah Arsitektur Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai rumah Tambi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rafli Al-Fazri dengan NPM 052. Saya Arifur Rahman, NPM 117. Perkenalkan, nama saya Imanu Mekafara dengan MPM 41. Saya Dava Skudirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Yolanda Wiranti, NPM 118. Nama saya Lulus Safwa Nabila dengan NPM 111. Nama saya Novia Syabarini Witami dengan NPM 69. Perkenalkan, saya Sarah Maharani Fazlina dengan NPM 002. Perkenalkan, nama saya Niken Andarini Ambayun, NPM saya 093. Nama saya Azara Nafisya dengan NPM 39. Saya Kejora Wijayanti dengan NPM 101. Nama saya Delia Febrianti, NPM 100. Presentasi yang pertama yaitu mengenai Pulau Sulawesi yang akan disampaikan oleh Lulus Safwa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Sulawesi secara makro. Sulawesi adalah sebuah pulau di Indonesia yang merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dan meliputi area seluas 174.600 km persegi. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao, Kepulauan Sulu, Filipina. Pada presentasi kali ini, yang akan dibahas adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, atau biasanya disingkat menjadi Sulteng, adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km persegi dan jumlah penduduknya 3.054.020 jiwa pada tahun 2019. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Batas wilayah Sulawesi Tengah yaitu pada bagian utara. Sulawesi Tengah itu berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Pada bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku. Pada bagian tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Pada bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Pada bagian selatan berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Iklim pada Provinsi Sulawesi Tengah. Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta bagian di Pulau Sumatera, provinsi hujan di Sulawesi Tengah ini antara bulan April dan September, sedangkan musim kemarau antara bulan Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 mm per tahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia. Temperatur berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius untuk dataran dan pantai. Di daerah pegunungan, suhu dapat mencapai 16 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius, tinggi kelembapan antara 71% sampai 76%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia Syabarini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data sensus penduduk yang ada di Pulau Sulawesi. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah penduduk yang ada di Pulau Sulawesi adalah 19.555.000 jiwa, yang terbagi di 6 provinsi, yaitu yang pertama, Provinsi Sulawesi Utara dengan penduduk 2.499.000 jiwa, yang kedua di Gorontalo 1.176.000 jiwa, yang ketiga di Sulawesi Tengah 3.042.000 jiwa, yang keempat di Sulawesi Barat 1.359.000 jiwa, yang kelima Sulawesi Tenggara 2.663.000 jiwa, dan yang keenam dengan jumlah penduduk terbanyak
yaitu 8.819.000 jiwa di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, data sensus penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016, pembagian penduduk di kota atau kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah terbagi sebagai berikut. Yang pertama di Kabupaten Buol dengan 152.000 jiwa, lalu ada di Toli-Toli 228.000 jiwa, Donggala 296.000 jiwa, Parigi Motong 465.000 jiwa, Tojo Una-Una 149.000 jiwa, Kota Palu 374.000 jiwa, Kabupaten Sigi 232.000 jiwa, lalu ada di Poso 240.000 jiwa, dan Banggai 360.000 jiwa, Banggai Kepulauan 116.000 jiwa, Banggai Laut 70.000 jiwa, Morowali Utara 120.000 jiwa, dan yang terakhir di Kabupaten Morowali 115.000 jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Az-Zahra Nafisya. Suku-suku di Sulawesi Tengah. Secara singkatnya, suku Kaili merupakan suku pertama dari Sulawesi Tengah, dan dengan seiring berkembangnya zaman, Sulawesi Tengah sekarang terbagi menjadi 15 jenis suku. Yang pertama ada suku Kaili, suku terbesar di Sulawesi Tengah. Suku Kaili sebagian besar itu tinggal di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Suku ini terdiri atas 4 kelompok, yaitu Kaili Daa, Unde, Ledo, dan Tara. Suku Kulawi, suku ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan bahasa Kaili dan ada yang menggunakan bahasa Kulawi Lindu. Suku Lore, suku ini terbagi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok tinggal di sebelah utara Poso dan mereka menggunakan bahasa Kaili Tawaili, sedangkan 2 kelompok yang lain itu tinggal di Lembah Nampu dan Bada. Suku Pamona, suku yang dulu digolongkan sebagai orang Toraja Poso. Mereka berdiam di Kabupaten Poso. Orang Pamona itu biasa menggunakan bahasa Baree yang kemudian dikenal sebagai bahasa Pamona. Suku Mori tinggal di Mori Atas dan sekitarnya. Suku Bungku tinggal di Kabupaten Morowali. Suku Saluan tinggal di sekitar Luwuk Banggai. Dan ada suku Balantak, suku yang mendiami pantai sebelah timur di Kabupaten Banggai. Suku Banggai tinggal di Banggai Kepulauan. Suku Buol, suku di bagian paling utara Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Suku Toli-Toli, suku yang mendiami Kabupaten Toli-Toli yang biasanya disebut juga dengan Bugis Toli-Toli. Ke-12 ada suku Tomini di utara Parigi Motong. Suku Ta'a berdiam di Kabupaten Banggai. Suku Baree berdiam di Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang ke-15 ada suku Dondo yang berdiam di Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Hingga sekarang, suku Kaili tetap menjadi suku yang sebagian besar mendiami Sulawesi Tengah. Selanjutnya, ada pola perkampungan yang akan dijelaskan oleh Sarah Maharani. Ini adalah pola perkampungan di mana pola tersebut mengikuti aliran sungai karena air sungai merupakan suatu kebutuhan primer bagi masyarakat penduduk. Lalu di sini ada denahnya, di mana yang berwarna coklat di bagian utara adalah rumah Soraja, yang berwarna coklat lainnya adalah rumah Tambi, yang berwarna oranye adalah rumah Gampiri, dan yang berwarna kuning adalah rumah Lobo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Al-Fajri. Rumah adat di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah, rumah adatnya ada 3 dan ada 1 bangunan penunjang yang digunakan berdasarkan fungsi, manfaat, dan kegunaannya. Yaitu yang pertama, rumah Tambi. Merupakan rumah tinggal bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya suku Kaili sejak zaman dahulu. Yang kedua, rumah Soraja, merupakan rumah adat yang diperuntukkan untuk keluarga bangsawan atau kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya bagi bangsawan yang berasal dari suku Kaili. Yang ketiga, rumah Lobo, bangunannya diperuntukkan sebagai balai pertemuan dan pengadilan adat bagi masyarakat suku Kaili. Yang keempat, Gampiri, bangunan penunjang yang berfungsi sebagai lumbung padi hasil panen masyarakat setempat. Di slide berikutnya, kita bisa melihat gambar-gambar dari rumah Tambi, rumah Soraja, rumah Lobo, dan Gampiri. Keunikan rumah adat di Sulawesi Tengah. Yang pertama, rumah untuk masyarakat umum.
Yang kedua, rumah panggung berukuran kecil. Yang ketiga, jumlah anak tangga ganjil genap. Dan yang keempat, beratap ijuk atau rumbia. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai rumah tambi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah tambi adalah rumah adat atau rumah tradisional dari Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Rumah adat ini berbentuk panggung yang atapnya sekaligus berguna sebagai dinding. Rumah tambi merupakan rumah bagi suku Kaili yang umumnya merupakan rumah penduduk setempat, serta beberapa wilayah di Sulawesi Tengah menjadikan rumah ini sebagai rumah bagi kepala adat. Dari segi fungsi, rumah tambi utamanya berfungsi sebagai rumah bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat suku Kaili yang memiliki kegiatan sehari-harinya dilakukan di dalam rumah ini, mulai dari memasak, makan, istirahat, menerima tamu, hingga kegiatan lainnya. Rumah tambi juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi ketua adat dan untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan. Pembahasan berikutnya adalah pola pembagian ruang yang akan disampaikan oleh Febriani Yolanda Wiranti. Secara garis besar, rumah adat Tambi memiliki satu ruangan yang terbagi menjadi 3 bagian di dalamnya. Seperti pada slide, yang pertama terdapat ruang asari, yaitu ruangan yang terletak mengelilingi ruang-ruang lain. Yang kedua ada ruang lobana yang terletak pada bagian tengah dari rumah adat Tambi, dan yang terakhir adalah ruangan rapu. Dari ketiga ruangan tersebut, tiap-tiap ruangnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, ruang asari berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka dan juga sekaligus sebagai tempat untuk beristirahat atau tidur dari si pemilik rumah. Yang kedua, ada ruang lobana yang berfungsi sebagai tempat penerima tamu jika tamu tersebut merupakan keluarga atau kerabat dekat dari si pemilik rumah. Dan yang terakhir adalah ruangan rapu, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat dapur atau tempat memasak, sebagai area penerangan, dan sekaligus sebagai tempat untuk penghangat tubuh untuk pemilik rumah dari rumah tambi tersebut. Untuk materi selanjutnya tentang denah, tampak, dan potongan akan dijelaskan oleh Dava Skuderia. Saya Dava Skuderia dan saya akan menjelaskan tentang pola ruangan dari rumah tambi. Rumah tambi tidak memiliki sekat atau pembatas, namun areanya hanya dibatasi oleh perbedaan elevasi. Dapat dilihat pada gambar denah bahwa ada perbedaan elevasi sekitar 30 cm. Kemudian ukuran denah rumah tambi pada umumnya berukuran antara 5x6 hingga 6x9 meter tanpa sekat yang memiliki 3 area bagian, yaitu asari, lobana, dan dapur. Kemudian rumah tambi yang hanya terdiri dari satu ruangan yang bersifat private, sehingga diperlukan tempat lain yang berfungsi lebih publik untuk aktivitas sukolore, yaitu rumah gampiri yang memenuhi fungsi servis dan publik terhadap rumah tambi. Jadi tergantung nih kepada pemilik lahannya. Kemudian pada umumnya rumah tambi juga tidak memiliki serambi atau teras, jadi begitu naik melalui tangga langsung memasuki ke dalam ruangan. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa kalaupun ada serambi itu maksimal panjangnya hanya 3 meter dan lebarnya mengikuti lebar dari rumah tambinya itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potongan pada rumah tambi. Dapat terlihat pada gambar bahwa ada potongan melintang dan potongan memanjang. Pada potongan melintang terlihat memotong konstruksi kayu pada atap. Terdapat juga pada detail 2, yaitu kolom dengan material kayu bonati. Kemudian ada juga detail 3 yang memperlihatkan pondasi umpak. Kemudian pada kedua potongan di atas terlihat area pembagian pada rumah tambi. Terlihat juga bahwa rumah tambi memiliki struktur panggung dengan material pondasi batu alam. Kemudian sukolore meletakkan rapu atau dapur di bagian tengah ruangan. Hal tersebut karena merespon iklim sekitar pegunungan yang jika malam hari suhunya cenderung lebih dingin. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
perspektif dan tampak pada rumah Tambi. Dapat dilihat bahwa berdasarkan info yang sudah kami kumpulkan, rumah Tambi itu tidak memiliki dinding. Kemudian, filosofi bentuk segitiga pada rumah Tambi memiliki makna adanya dua relasi dalam kehidupan manusia, yaitu relasi horizontal dan relasi vertikal. Kemudian, penutup atap yang digunakan pada rumah Tambi yaitu rumbia atau ijuk. Kemudian dapat dilihat pada gambar tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Perbedaan rumah Tambi milik rakyat biasa dan milik Tuan Mahile atau raja, yaitu satu, bubungan milik Tuan Mahile menggunakan kepala kerbau, sedangkan pada rakyat biasa tidak ditemukan kepala kerbau pada bagian atas balok kayu tumpuan bangunan. Kemudian anak tangga yang berjumlah ganjil yaitu untuk kalangan masyarakat, sedangkan yang berjumlah genap yaitu untuk rumah Tambi Tuan Mahile atau raja. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kejora Wijayanti. Struktur atas atau atap. Struktur atas atau atap rumah Tambi tidak hanya berperan sebagai atap, tetapi juga berperan sebagai dinding. Atap rumah Tambi berbentuk prisma dengan sudut kemiringan 50-60 derajat. Di bagian depan dan belakang terdapat ventilasi yang berfungsi sebagai penghawaan. Material penutup yang biasa digunakan adalah daun ijuk atau rumbia. Bisa juga menggunakan pecahan bambu atau pecahan papan yang disusun memanjang ke bawah. Kemudian ini adalah gambar untuk struktur atap rumah Tambi. Masyarakat Sulawesi Tengah sendiri memiliki penamaan untuk strukturnya. Yang pertama ada pasongko untuk tiang utamanya, kahobalolo untuk balok penopangnya, pantuke untuk balok tariknya, talea untuk balok yang membujur, kaho untuk kaso, dan tarka untuk reng. Struktur atap rumah Tambi ini menggunakan kayu bonati atau kayu bambu, yang dimana tiap-tiap sambungannya dipasang dengan cara diikat. Selanjutnya adalah struktur tengah yang akan dijelaskan oleh Immanuel. Jadi di struktur tengah itu terdapat rumah panggung dengan 9 kolom dengan jaraknya 1 meter. Lalu di rumah Tambi tersebut terdapat 2 jenis anak buah tangga, yaitu pertama anak tangga ganjil untuk kepala desa dan berjumlah genap untuk rakyat biasa. Lalu pada rumah Tambi tersebut terdapat asari yang digunakan untuk tidur dan menyimpan barang menggunakan material kayu atau bambu. Di struktur tersebut terdapat rapea, yaitu papan melintang di atas tupa. Tupa yaitu papan mikal di atas tuha. Tuha itu batang penyangga, dan terakhir rapu yaitu dapur. Untuk kolom tersebut menggunakan kolom bundar bermaterial kayu, dan untuk penyikat dari struktur tersebut menggunakan menggunakan tali atau menggunakan serpihan kayu dari bahan alami. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai struktur bawah rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi merupakan rumah dengan struktur panggung yang dibuat berbahan dasar kayu pada umumnya, di mana panggung di rumah Tambi yaitu merupakan 9 tiang penopang yang berbahan dasar kayu bonati, yang masing-masing dari tiang tersebut memiliki ketinggian kurang lebih 1 meter, yang kemudian menyangga rangka lantai rumah yang berbahan dasar kayu. Dapat dilihat pada gambar di bawah, terdapat rangka lantai yang telah saya warnai dengan warna kuning, terdapat 9 tiang penopang yang telah saya warnai dengan warna merah. Tiang penopang ini berorientasi
vertikal, dan terdapat juga tiang kayu yang berorientasi horizontal, tepat di atas pondasi. Baiklah, berikutnya pembahasan mengenai pondasi pada rumah tambi. Rumah adat tambi memiliki pondasi yang sangat sederhana, yaitu pondasi umpak, atau merupakan tumpukan batu alam yang disusun di atas permukaan tanah dan kemudian mengikuti balok kayu di atasnya. Pondasi umpak umumnya digunakan di berbagai rumah panggung yang ada di Indonesia. Dengan alasan, pondasi umpak digunakan dan diketahui karena sebagai pondasi yang kuat karena sistem kerja pada pondasi ini yaitu menyalurkan dan mengikuti gaya beban yang diterimanya. Jadi pondasi rumah adat tambi sangat sederhana, hanya menggunakan batu kali yang disusun di atas permukaan tanah. Namun dipercaya sangat kuat karena dari sistem kerja pondasi tersebut. Berikutnya, ornamen dan ragam hias yang akan dijelaskan oleh Adelia Febrianti. Nah, selanjutnya yaitu ornamen dan ragam hias rumah tambi. Yang pertama ada filosofi bentuk rumah tambi. Tampak depan rumah tambi didominasi oleh kombinasi bentukan dasar segitiga dan persegi panjang. Bentuk dasar segitiga mempunyai makna adanya dua relasi pokok manusia dan supernatural. Keterkaitan antara dua relasi tersebut, yaitu relasi vertikal dan relasi horizontal, akan digambarkan dalam pola hubungan segitiga sebagai berikut. Yang pertama, relasi vertikal yaitu hubungan antara manusia dan supernatural atau sang pencipta kehidupan. Yang kedua, ada relasi horizontal yaitu hubungan antara manusia dan sesamanya. Lalu ragam hias. Ragam hias pada rumah adat suku Lore terbagi menjadi dua, yaitu motif flora dan motif fauna. Ragam hias pada rumah tambi diberi nama pebaula, berbentuk kepala dan tanduk kerbau. Ukiran motif flora atau pempenini dibuat oleh tokoh religi dan dipasang pada tiang raja dan duhungga. Bentuk pempenini berupa sobekan-sobekan kain yang dibuat dari kulit kayu. Warnanya bermacam-macam, yaitu merah, putih, kuning, hitam, biru, dan hijau. Warna-warna tersebut melambangkan jenis makhluk gaib yang dapat merusak bangunan dan mengganggu penghuninya hingga jatuh sakit. Lalu selanjutnya ini ada beberapa peletakan ragam hias pada atap. Yang pertama itu ada tanduk kepala kerbau yang berada pada ujung bubungan atap, melambangkan kebesaran atau kepemimpinan dan kekayaan dari pemilik rumah. Yang kedua itu ada ukiran mata tombak yang berada di overhang atap bagian kanan bawah, melambangkan keberanian dan kepatriotan. Yang ketiga itu ada ukiran gagang parang atau bulu guma yang berada di overhang atap bagian kiri bawah, melambangkan keberanian dan kepatriotan. Lalu yang keempat ada ukiran burung patengke yang berada di overhang atap bagian tengah sejajar, melambangkan sebagai penjaga. Lalu pada eksterior rumah tambi ditemukan ragam hias berupa tanduk kerbau yang diletakkan di atas balok-balok pondasi. Tanduk kerbau ini diletakkan di tiap sisi rumah, depan, samping, dan belakang. Pada interior terdapat beberapa hiasan atau patung-patung kecil berbentuk manusia, hewan, dan genitalia. Ukiran ragam genitalia atau jenis kelamin pria dan wanita yang terdapat di sisi kiri dan kanan ruang penyangga yang dinilai cukup sakral, melambangkan kesuburan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken Ambarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika bangunan dari rumah tambi. Yang pertama adalah pencahayaan. Sumber cahaya dari rumah tambi itu berasal dari 2 jendela di bagian belakang dan 1 pintu utama di bagian depan. Sebenarnya sistem pencahayaan ini tuh tidak menjadi
masalah yang terlalu besar pada rumah tambi yang memiliki luasan kecil. Tapi ini akan menjadi masalah pada rumah tambi yang memiliki luasan besar. Nah, untuk sumber lainnya itu berasal dari rapu. Apa itu rapu? Rapu adalah bagian tengah dari rumah tambi yang berfungsi sebagai dapur dan juga sebagai alat penghangat ruangan pada malam hari. Selain itu juga berfungsi sebagai sumber cahaya pada rumah itu di malam hari. Nah, yang kedua adalah penghawaan. Di penghawaan yang sangat berpengaruh besar adalah penggunaan material bangunan dari rumah tambi. Nah, rumah tambi sendiri menggunakan bahan sirap sebagai selubungnya. Nah, apa sih pengaruh sirap pada penghawaan rumah tambi? Oke, yang pertama, sirap itu tidak menyerap panas. Nah, berarti karena sirap tidak menyerap panas, maka hawa di sekitar rumah tambi dingin. Nah, yang kedua, pemasangan sirap itu memiliki celah-celah. Nah, dari celah-celah inilah penghawaan masuk. Nah, sebenarnya penghawaan di rumah tambi itu dinilai cukup baik. Karena apa? Rumah tambi itu juga salah satu dari rumah panggung. Oleh sebab itu, penghawaan akan masuk dari segala arah. Dari bawah, dari atas, bahkan dari celah-celah selubungnya sendiri. Nah, untuk penghawaan cukup baik, tapi ini akan menjadi masalah pada kenyamanan termalnya. Yang ketiga dan terakhir yaitu kenyamanan termal dari rumah tambi. Seperti yang tadi dijelaskan, penggunaan sirap itu kan memiliki efek positif kepada sistem penghawaan rumah tambi, tapi memberikan efek negatif pada kenyamanan termal rumah tambi. Karena apa? Sirap itu menahan hawa panas masuk ke rumah tambi sehingga rumah tambi menjadi lebih sejuk. Nah, ini sangat bermasalah di malam hari karena iklim dataran tinggi di pegunungan itu cukup ekstrim. Terus yang kedua, desain rumah tambi itu belum merespon baik perubahan iklim di dataran tinggi sehingga terjadi ketidaknyamanan termal. Terus yang ketiga adalah pada rumah tambi, salah satu poin kenyamanan termal adalah SPR atau surface to volume ratio. Nah, semakin besar nilai SPR, maka semakin besar juga hawa panas yang dibutuhkan. Tapi di rumah tambi yang memiliki nilai SPR cukup tinggi tidak mendapatkan pasokan hawa panas yang mencukupi sehingga ketidaknyamanan termal terjadi pada rumah tambi. Oke, dengan berakhirnya penjelasan saya tentang fisika bangunan dari rumah tambi, maka ini juga sebagai akhir dari presentasi kami, kelompok rumah tambi, Sulawesi Tengah, Arsitektur Indonesia, Universitas Pancasila. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum